with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kita akan membuat video tentang dampak daripada penggunaan pupuk kimia sintetis yang berlebihan terhadap kondisi pencemaran air di sawah. Stay tune ya. Pencemaran air di ekosistem sawah akibat penggunaan pupuk kimia sintetis berlebihan adalah kondisi ketika unsur hara seperti nitrogen dan fosfor dari pupuk melalui air ke peresapan, ke saluran irigasi, sungai, atau air tanah dan dapat menurunkan kualitas air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Proses ini dapat memicu eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga secara berlebihan. Dampak terhadap lingkungan yaitu penurunan kualitas air. Air menjadi keruh, berbau, dan berwarna, serta terganggunya rantai makanan karena beberapa spesies mati atau menurun drastis, dan kerusakan ekosistem pada perairan secara keseluruhan. Indikator yang dapat digunakan dan contohnya, beberapa indikator pencemaran air akibat pupuk. Yang pertama, kadar nitrat NO3- dan fosfat PO4- yang tinggi. Contohnya, hasil uji air menunjukkan kandungan nitrat melebihi batas aman. Yang kedua, oksigen terlarut DO rendah. Contohnya, ikan akan sulit bertahan hidup di perairan. Yang ketiga, perubahan fisik air, mulai dari warna, bau, dan kejernihan. Contohnya, air berubah menjadi keruh, berwarna hijau, dan berbau tidak sedap. Yang keempat, ledakan alga atau alga bloom. Tanda khas terjadinya eutrofikasi di perairan. Secara keseluruhan, pencemaran ini dapat dikenali dan perubahan kualitas air secara kimia, fisik, dan biologis, serta berdampak langsung pada kehidupan organisme dan manusia di sekitarnya. Keterkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Nah, ekosistem nomornya terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, jika kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia sintetis, maka dapat menyebabkan yang pertama, ketidakseimbangannya nutrien. Yang kedua, dapat memicu dominasi makhluk lain. Nah, yang ketiga, dapat membunuh organisme lain. Nah, dampak dari hal tersebut, yang pertama, dapat mengurangi macam-macam ekosistem hayati. Nah, yang kedua dapat merusak rantai makanan. cara mengatasinya ada dua, yaitu dengan pendekatan teknis dan juga peran masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dalam pendekatan teknis ada efisiensi pupuk, yaitu menerapkan pemupukan berimbang, penggunaan teknologi pertanian presisi, dan penggabungan dengan pupuk organik guna mencegah pencemaran air. Ada juga manajemen lahan, mengatur irigasi untuk mencegah limpasan kimia, serta membuat zona penyangga sebagai penyaring nutrien alami. Dalam peran masyarakat sekitarnya, ada kesadaran kolektif, yaitu meningkatkan pemahaman para petani mengenai bahaya kimia berlebih dan mendorong transisi ke sistem pertanian organik maupun semi-organik. Aksi nyata yaitu melakukan gotong royong pembersihan saluran air, saling mengawasi penggunaan bahan kimia di kelompok tani, dan juga saling mendukung akan perlindungan lingkungan. Lalu apa cara yang kita bisa lakukan untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan pupuk kimia sintetis? Yang pertama tentu saja adalah dengan mengurangi dosis daripada penggunaan pupuk kimia sintetis untuk pemupukan pada area sawah. Lalu yang kedua, diperlukan adanya alternatif pengganti, yaitu apa? Yaitu pupuk kimia organik yang lebih ramah sintetis. Kemudian juga diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat, yang dimana saat ini edukasi masyarakat terhadap penggunaan pupuk kimia sintetis sangatlah kurang, dan mereka cenderung bergantung pada penggunaan pupuk kimia sintetis daripada penggunaan pupuk kimia organik yang jauh lebih ramah lingkungan. Nah, lalu apa aja sih contoh nyata yang sering ditemukan di daerah persawahan dan juga bagaimana dampaknya terhadap makhluk hidup? Sering ditemukan di daerah persawahan yang pertama, air irigasi atau sungai di sekitar sawah berubah menjadi kehijauan dan keruh karena ledakan alga. Dan yang kedua, ikan mati mendadak di saluran air akibat kekurangan oksigen. Yang ketiga, air sumur warga tercemar atau mengandung nitrat tinggi sehingga tidak layak diminum. Dan yang terakhir, yang keempat, pertumbuhan tanaman air seperti eceng gondok meningkat drastis hingga menutupi permukaan air.
Dampak terhadap makhluk hidup yang pertama, organisme pada air. Kelebihan nutrien memicu eutrofikasi yang menyebabkan ledakan alga. Saat alga mati dan terurai, oksigen dan air berkurang sehingga ikan dan organisme lain mati. Yang kedua yaitu manusia. Air yang tercemar nitrat dapat membahayakan kesehatan terutama berisiko pada bayi. Air menjadi tidak layak untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu tumbuhan dan mikroorganisme. Pertumbuhan tanaman air, gulma air menjadi tidak terkendali, mikroorganisme tertentu berkembang berlebihan mengganggu keseimbangan alami. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.